Halo sobatku, kali ini Bang Sob hadir bersama dengan teori ngasal. Dan di sini Bang Sob mau mengupas fakta tentang karakter andalan kita semua. Siapa lagi kalau bukan si Raja Keras Sun Wukong. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Terlahir sebagai Kerabatu Babun. Selama ini para sobatku dan Bang Sob sendiri tahu bahwa Sun Wukong itu terlahir dari sebuah batu. Dan itu memang cerita yang sudah kita tahu sejak dulu. Dan di cerita Si Xingji ini sendiri, Sun Wukong pun juga terlahir dari batu. Tapi di seri Si Xingji ini sangat unik dan berbeda dengan cerita-cerita yang selama ini kita ketahui. Di dalam Donghua Si Xingji ini, Sun Wukong pertama kali lahir, dia berwujud Kerabatu Babun. Dan penampilannya pun terlihat sangat nyentrik, layaknya anak pang, dengan rambut yang memiliki jambul berwarna merah. Pokoknya pang banget lah. Teman pertama adalah bocah perempuan bernama Sui Guo. Di saat Sun Wukong baru muncul ke dunia, dia pun langsung menjelajahi hutan monster dan menghajar apapun yang dia temui. Dengan cepat nama Kerabatu pun menjadi terkenal, dan dia berambisi untuk menjadi raja di hutan monster itu. Pada saat yang sama, Kerabatu ini melihat ras manusia dibantai oleh monster gajah. Kerabatu pun turun tangan dan kemudian membantai monster gajah itu. Dalam ras manusia yang terbantai, banyak orang yang meninggal dan sebagian lagi kabur dari tempat itu. Dan kali ini hanya tersisa seorang bocah perempuan bernama Sui Guo. Kerabatu yang tidak tega melihat Sui Guo menangis pada akhirnya menolong dia untuk mencari ras manusia yang telah melarikan diri. Dari sini Kerabatu menjadi akrab dan bersahabat dengan Sui Guo. Bahkan si Kerabatu sangat nurut dengan apa yang dikatakan oleh Sui Guo itu. Padahal Kerabatu ini sangat liar dan tidak peduli dengan apapun, tapi dia sangat patuh pada Sui Guo yang hanya seorang manusia yang lemah, dan bahkan dia hanyalah seorang bocah. Musuh terlicik pertama adalah Buddha Alis Kuning. Ketenaran Kerabatu ini membuat para monster menjadi takut. Sebagian monster yang merasa dirinya kuat malah muncul untuk bertarung dan menantang si Kerabatu. Tapi pada akhirnya Kerabatu tetap saja memenangkan pertarungan itu. Disinilah Buddha Alis Kuning sebagai pimpinan para monster di hutan monster merasa bahwa Kerabatu ini akan menjadi ancaman besar bagi dirinya. Dia pun menghalalkan segala cara untuk menyingkirkan si Kerabatu. Bahkan saat Buddha Alis Kuning turun tangan sendiri, dia tetap tidak bisa mengalahkan Kerabatu itu. Yang pada akhirnya Buddha Alis Kuning pun memprovokasi Kerabatu untuk memakan monster cacing agar dia merasakan kelaparan yang luar biasa, kemudian menyerang perkampungan manusia. Hal ini membuat si Kerabatu pada akhirnya harus berhadapan dengan para dewa dan membuatnya tewas. Pernah bertarung dengan ayah dari adik Niu Somei saat Sun Wukong masih menjadi Kerabatu Babun. Pada saat yang sama, Raja Iblis Kerbau Niu sedang dalam kekuatan yang overpower, dan dia selalu mencari lawan yang kuat. Mendengar kabar bahwa ada Kerabatu yang kuat muncul di hutan monster yang telah membantai ribuan monster, membuat Raja Iblis Kerbau Niu bersemangat untuk melawannya. Dia pun mencari Kerabatu itu dan bertarung dengan sengit. Tapi pertarungan itu tidak ada yang menang karena Kerabatu telah terprovokasi oleh Buddha Alis Kuning untuk memakan monster cacing dan pada akhirnya menyerang perkampungan manusia. Pertama kali mati di tangan Tathagata. Setelah Kerabatu menyerang perkampungan manusia, hal ini membuat para dewa menjadi murka dan menganggap Kerabatu itu adalah bencana yang besar karena para manusia ada di dalam perlindungan para dewa. Sebenarnya pada saat itu Kerabatu sudah sadar akan kesalahannya dan dia sudah bisa menekan rasa lapar akibat memakan monster cacing atas provokasi dari Buddha Alis Kuning. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Kekacauan ini membuat Tathagata sendiri turun dari langit dengan lambang Buddha dan tubuh Buddha emasnya. Kerabatu pada akhirnya melawan Tathagata. Pada saat akan dibunuh, Sui Guo pun meminta maaf agar Tathagata melepaskan Kerabatu itu karena dia adalah temannya. Tapi tiba-tiba saja pasukan biksu surgawi yang dipimpin oleh Sarohan pun datang dan menyerang Kerabatu. Hal ini membuat Sui Guo terluka parah dan Kerabatu menganggap bahwa Sui Guo telah meninggal. Kerabatu pun menjadi mengamuk. Dia pun kemudian membantai biksu surga dan dengan terpaksa Tathagata harus membunuh Kerabatu itu. Nama Sun Wukong adalah pemberian dari Tathagata. Saat Sun Wukong lahir sebagai Kerabatu Babun, para monster sering memanggil dia dengan sebutan Laozu. Bahkan juga ada yang memanggilnya Madril.
Setelah bereinkarnasi akibat dibunuh oleh Tathagata, nama Sun Wukong pada saat itu masih terkenal dengan sebutan Kera Batu atau Raja Kera Gunung Huaguo. Setelah Sun Wukong mengacaukan istana surga, Tathagata kembali mengalahkannya dan memenjarakan di Gunung Lima Jari. Tathagata pun saat itu kerap menemui si Raja Kera Gunung Huaguo sambil membawakannya makanan, dan Tathagata pun memberikan nama si Raja Kera Gunung Huaguo ini dengan nama Sun Wukong. Kera terhebat yang pernah dilawan oleh Sun Wukong adalah Kera Kuda Merah Akajiri dan Kera Terbang Gibbon. Saat pertama Sun Wukong bereinkarnasi, dia pun muncul di hutan. Saat itu pertama kali yang melihatnya adalah Sui Guo yang sudah menjadi tua. Sui Guo pun yakin bahwa Kera Batu ini adalah reinkarnasi dari temannya si Lao Zu. Pada saat itu, Sun Wukong pingsan kemudian dibawa ke kamp Kera Putih yang berada di puncak gunung. Pada saat yang sama, terjadilah penyerangan dari Kera Kuda Merah Akajiri dan Gibbon si Kera Terbang atas suruhan dari Buddha Alis Kuning. Sun Wukong yang sadar dari pingsannya pada akhirnya melawan Akajiri dan Gibbon dan berhasil menang. Tongkat emas atau Ruyi Jinggubang adalah pemberian rubah ekor 9. Pada saat Sun Wukong melawan Buddha Alis Kuning, dia merasa kewalahan karena tidak memiliki senjata. Dan ketika itu, Sun Wukong akan ditelan oleh Buddha Alis Kuning. Tiba-tiba saja sebuah tongkat emas meluncur dari langit, kemudian ditangkap oleh Sun Wukong. Dan dia menggunakan tongkat itu untuk menghajar Buddha Alis Kuning. Setelah berhasil mengalahkannya, tongkat emas yang diambil dari Laut Cina Timur itu diberikan oleh rubah ekor 9 pada Sun Wukong sebagai hadiah. Yang mengajari jurus 1000 bayangan adalah Xiao Liu. Pada saat Sun Wukong akan melakukan penyelamatan manusia yang merupakan kelompok Sui Guo yang telah ditahan oleh Akajiri dan juga Gibbon, Sun Wukong pun pada saat itu meminta pada Xiao Liu untuk diajari jurus perubahan 1000 bayangan. Saat itu Xiao Liu mengatakan bahwa jurus ini sangat sulit dipelajari. Bahkan setelah berlatih selama bertahun-tahun, Xiao Liu baru bisa melakukan jurus itu. Karena Sun Wukong ini cerdas dan spesial, pada akhirnya hanya butuh waktu sehari Sun Wukong untuk belajar, dan akhirnya dia langsung bisa. Cinta pertama dan terakhir adalah Putri Suyi. Sun Wukong bertemu dengan Suyi secara tidak sengaja ketika Suyi turun dari istana surga dan bermain di sungai Gunung Huaguo. Saat itu ikan besar akan memakan Suyi, dan Sun Wukong pun muncul untuk menyelamatkannya. Pertemuan tidak sengaja itu membuat mereka berdua akhirnya berteman dan pada akhirnya saling suka. Pertemanan Suyi dan Sun Wukong ini membuat Kaisar Sitian melarang Suyi untuk pergi ke dunia manusia lagi. Wukong yang rindu pun terpaksa menerobos istana surga, dan dia dianggap sebagai penyusup lalu dikepung. Hal ini membuat Sun Wukong menjadi emosi dan mengamuk, yang pada akhirnya dia dikalahkan oleh Tathagata dan dikurung di dalam Gunung Lima Jari. Pada saat itu, Sitian telah terjatuh ke dalam kegelapan kemudian membunuh Putri Suyi karena Suyi tidak sengaja melihat sisi gelap dari ayahnya itu. Suyi pun kemudian berubah menjadi pemandu alam baka, dan dia kembali bertemu dengan Sun Wukong yang telah mati karena dipenggal oleh Dewa Mata Tiga. Tapi pertemuan mereka tidak ada yang mengenali satu sama lain karena Suyi tidak ingat dengan Sun Wukong, dan Sun Wukong juga tidak kenal dengan bentuk baru dari Suyi yang telah menjadi boneka. Hingga pada saat Sun Wukong berhasil mengalami reinkarnasi, dia kembali ke alam baka atas bantuan dari Sha Wuqing dan membawa kembali jiwa Putri Suyi yang terkurung di dalam boneka. Hingga akhirnya Suyi bisa mengalami reinkarnasi dengan normal. Dan sejak saat itu, Sun Wukong belum pernah bertemu lagi dengan Putri Suyi, tapi perasaannya tetap untuk Putri Suyi. Mati setelah berhasil mengambil kitab suci api abadi. Setelah berhasil mendapatkan kitab suci, Biksu Tong dan juga para muridnya membawa kitab itu ke istana surga. Tapi Sun Wukong selalu bermimpi bertemu dengan api abadi yang melarang dirinya untuk menyerahkan api abadi itu pada Sitian. Saat Biksu Tong akan memberikan api abadi itu pada Dewa Sasin, Wukong pun tiba-tiba muncul dan merebutnya, kemudian menyatukan api abadi dengan jantungnya. Pada akhirnya, dia pun dibunuh oleh Dewa Mata Tiga dengan cara dipenggal kepalanya, dan api abadi itu diambil kemudian diberikan pada Kaisar Sitian. Membunuh Raja Alam Baka. Sun Wukong yang merasa jengkel dengan sikap Raja Alam Baka yang sombong dan bertindak semena-mena pada jiwa-jiwa yang ada di alam baka,
membuat Sun Wukong menjadi emosi berat. Hal ini terjadi pada saat Sun Wukong dipersulit untuk mendapatkan jiwa dari Putri Suyi yang dikurung di dalam boneka pemandu. Pertarungan Sun Wukong dengan Raja Alam Baka pun dimenangkan oleh Sun Wukong, dan sang Raja Alam Baka pun tubuhnya dibelah menjadi dua oleh Sun Wukong. Dan pada akhirnya Alam Baka diambil alih oleh Zhu Kuanyi yang lebih bersahabat dengan Sun Wukong. Pernah mempermalukan salah satu dari 3 dewa kuno pada saat Dewa Kegelapan bertarung dengan Dewa Cahaya. Pada saat itu juga pimpinan dari Dewa Kegelapan telah dibangkitkan oleh Kaisar Sitian. Pimpinan Dewa Kegelapan ini bernama Yuan Shi Tianxun, yang merupakan salah satu dari 3 dewa kuno yang telah menciptakan para dewa dan mendirikan istana surga. Yuan Shi Tianxun yang baru saja bangkit, dia langsung terbang ke istana surga dan tidak sengaja melihat Sun Wukong. Yuan Shi pun pada akhirnya menjadikan Sun Wukong lawan pertama saat dia baru bangkit. Pada saat itu Yuan Shi Tianxun merasa sudah membunuh Sun Wukong dengan menjadikannya sebuah batu. Tapi tidak disangka, saat Yuan Shi sedang menyombongkan diri di hadapan para dewa cahaya, sebuah pisang muncul di tangan Yuan Shi Tianxun. Dia pun menjadi geram, dan Yuan Shi sadar jika sebenarnya Sun Wukong belum mati dan berhasil menjahili dirinya. Pernah mencuri pil eliksir milik Taisang Lojun 2 kali saat Sun Wukong sedang membela Dewa Cahaya melawan Dewa Kegelapan. Saat itu juga Taisang Lojun atau Raja Kebajikan atau Dewa Kodok Hijau datang untuk mencegah terjadinya perang. Dan secara spontan Sun Wukong sadar bahwa Taisang Lojun ini adalah pemilik pil eliksir yang telah dicuri, yang membuat Sun Wukong memiliki kekuatan setara dengan dewa. Dan pada saat itu juga Taisang Lojun pun menaruh kebencian pada Sun Wukong. Hingga pada akhirnya demi kedamaian 2 kubu dewa yang berselisih, Taisang Lojun menyalahkan Sun Wukong atas terjadinya perselisihan itu. Dan Taisang Lojun akan mengorbankan Sun Wukong demi sebuah perdamaian. Hal ini membuat para dewa menjadi bingung harus menurut dengan Taisang Lojun atau tidak. Jika para dewa cahaya itu menurut, maka para dewa cahaya itu akan dianggap tidak tahu terima kasih karena Sun Wukong sudah banyak membantu mereka. Tapi jika mereka tidak menurut, maka para dewa cahaya akan dianggap sebagai pemberontak yang melawan perintah dari dewa kuno. Yang pada akhirnya Sasin Guanyin pun maju dan membela Sun Wukong. Sasin Guanyin mengatakan bahwa dia lebih baik dianggap sebagai pemberontak daripada harus membunuh orang yang telah menolong mereka. Dan pada akhirnya para dewa cahaya mengikuti jalan yang dipilih oleh Sasin Guanyin. Tidak masalah jika mereka harus menentang Taisang Lojun, karena Lingbo Tianxun juga pasti akan mendukung keputusan dari Sasin Guanyin. Pernah hidup 1 hari di dunia. Saat itu Sun Wukong mati di tebing tepi sungai Dahai karena menghadapi Yuan Shi Tianxun. Sun Wukong yang berada di Alam Baka pun pada akhirnya berteman dengan Zhu Kuanyi, si Raja Alam Baka yang baru. Zhu Kuanyi yang ingin api abadi itu juga kembali pada tempatnya. Dia pun kemudian membuatkan tubuh baru untuk Sun Wukong memakai batu legendaris peninggalan keluarganya. Zhu Kuanyi lalu menyuruh Sun Wukong untuk kembali ke dunia dengan tubuh barunya itu. Dan dia hanya diberikan waktu 24 jam saja di dunia untuk mengurus Yuan Shi Tianxun supaya api abadi bisa kembali ke tempatnya. Setelah misi berhasil dan api abadi kembali pada tempatnya, Sun Wukong pun kembali ke Alam Baka saat matahari telah terbenam. Dan pada saat itu, dia sedang bersama dengan adik Liu Somei. Adik Liu Somei yang tidak tahu Sun Wukong kembali ke Alam Baka pun berlarian mencari Sun Wukong, karena Sun Wukong saat itu menghilang secara tiba-tiba. Berhasil mengalahkan raja terkuat Ashura. Wukong yang baru saja mengalami reinkarnasi, dia langsung dijemput oleh Tathagata, kemudian diajak melakukan misi di kerajaan Ashura. Dalam misi itu, Sun Wukong harus bisa mencuri pedang surgawi milik Kaisar Sitian yang tertinggal di kuburan Ashura. Tapi aksinya ini dipergoki oleh Raja Gila Rahu. Sang Raja Gila pun kemudian memberikan Sun Wukong sebuah tantangan. Jika Sun Wukong berhasil mencuri tengkorak di pinggang Raja Gila Rahu, maka dia akan dianggap sebagai pemenang dan boleh membawa pergi pedang Kaisar Sitian. Dengan segala kecerdasan yang dia miliki, Sun Wukong pun berhasil mengelabui Raja Gila Rahu dan kemudian mencuri tengkorak yang ada di pinggangnya. Dan pada akhirnya Sun Wukong boleh mengambil pedang surgawi milik Kaisar Sitian. Ditakdirkan dengan sinpai emas. Mahkota emas atau yang disebut dengan sinpai emas itu adalah benda yang diberikan oleh Tathagata pada Sun Wukong. Sinpai emas ini berfungsi untuk menekan sifat liar dan juga buas dari Sun Wukong. Dengan sebuah mantra khusus,
Sinpai emas ini dapat membuat Sun Wukong merasakan sakit di kepalanya. Dan hanya 2 orang saja yang mengetahui mantra dari Sinpai emas, yaitu Tathagata dan juga Biksu Tong. Sinpai emas pernah lepas dari kepala Sun Wukong saat dirinya mati dipenggal oleh Dewa Mata Tiga. Pada saat itu, biksu kemudian menyimpannya, dan pada akhirnya Biksu Tong membuang Sinpai emas di lautan. Dan tidak disangka, Sinpai emas ini bertemu kembali dengan Sun Wukong saat dia berhasil mencuri pil eliksir Taisang Lojun untuk kedua kalinya di Istana Surga. Pernah bertarung melawan penguasa tertinggi alam baka. Sun Wukong yang pada saat itu tidak bisa bereinkarnasi karena namanya telah menghilang dari catatan reinkarnasi. Dia pun akhirnya berdebat dan berkelahi dengan Raja Reinkarnasi. Dan Sun Wukong menyalahkan Raja Reinkarnasi atas hilangnya nama Sun Wukong dari catatan buku reinkarnasi. Raja Reinkarnasi pun juga tidak tahu kenapa nama Sun Wukong menghilang dari catatannya, dan dia juga tidak mampu berbuat apapun. Hingga pada akhirnya Sun Wukong menemui Raja Ksitigarbha sebagai penguasa tertinggi alam baka. Raja Ksitigarbha pun memberikan tantangan pada Sun Wukong. Jika dia bisa lepas dari ilusi Raja Ksitigarbha, maka sang raja akan menghidupkan kembali Sun Wukong. Atas kemurahan hati dari Raja Ksitigarbha, sang raja pun memberikan petunjuk supaya Sun Wukong bisa lepas dari ilusinya. Dan pada akhirnya Sun Wukong pun berhasil lepas juga dari ilusi itu, dan dia dihidupkan kembali dengan menempati tubuh kera batu api. Pernah mengalami hilang ingatan. Pada saat melawan roh darah bumi, Sun Wukong merasa kekuatannya turun drastis sehingga dia tidak bisa melawan roh darah bumi. Tiba-tiba bayangan dari Sun Wukong dewasa dan juga kera raksasa muncul di dalam jantung bumi. Kemudian memberitahu Sun Wukong kenapa kekuatannya bisa turun drastis. Semua itu adalah karena karma dari hidup Sun Wukong di masa lalu. Dengan adanya karma, setiap kali Sun Wukong bangkit dari kematian, maka kekuatannya akan menghilang 20%. Dan untuk mengembalikan kekuatan itu, maka Sun Wukong harus membersihkan dirinya dari karma. Hingga pada akhirnya Sun Wukong pun meminta Biksu Tong untuk menghapus ingatan masa lalu dan juga masa sekarang. Yang pada akhirnya Sun Wukong pun berhasil mendapatkan kekuatannya kembali dan berhasil melawan roh darah bumi. Dan pada akhirnya ingatan dari Sun Wukong pun dikembalikan oleh roh darah bumi setelah roh darah bumi mendapatkan tubuh kelimanya dan berubah menjadi orang yang baik. Oke lah sob, itulah fakta mengenai Sun Wukong yang bisa Bang Sob rangkum. Dan itu hanya sebagian saja, karena mungkin masih banyak fakta yang belum Bang Sob temukan tentang Sun Wukong di serial Sisingji ini. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol subscribe ya. Kemudian like dan juga komen serta share video ini. Dan jika kalian punya saran, Bang Sob harus membongkar fakta tentang siapa lagi, silakan tulis di kolom komentar. See you in the next video. Kopral Sob.